Selamat malam, saya ucapkan pada kita semua yang telah hadir pada acara Minggu Sembahyang kita. Sebelum kita akan memulaikan kebaktian kita, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk meminta Roh Kudus Tuhan boleh hadir dalam hati kita masing-masing. Mari kita sama-sama berdoa. Untuk membuka acara kebaktian kita pada malam ini, kita nyanyi lagu Sion nomor 127.
Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu, karena Kau begitu baik pada kami. Kau memberi kami kesempatan. Pada malam hari ini kami datang untuk berbakti, memuji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan segala kebaktian kami ini kami hanya serahkan ke dalam tangan saja. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Berkati kami ya Tuhan, anggota Jemaat Maranatha yang berbakti pada malam hari ini melalui dari rumah kami masing-masing. Kiranya perbaktian kami ini boleh mengangkat iman kami, boleh mengharumkan nama-Mu. Ya Tuhan, biarlah tolong kami ya Tuhan. Ampunkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami yang banyak. Karena kami berdoa sepanjang malam hari ini selama kebaktian kami, biarlah Tuhan tolong dan lindungi kami. Mohon ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan berkata syukur. Amin. Sebelum kita akan memulai mendengarkan renungan yang akan disampaikan Bapak Robert, kita akan mendengarkan lagu spesial dari adik kita Rizka Sialatua. Kami persilakan. Saat ku hancur hatiku datang padamu, Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku.
kasih banyak atas lagu pujian yang trio yang dibawakan oleh Bu Weli, Rizka, dan Rifan. Yang telah mengangkat iman kita supaya kita lebih dekat untuk memuji Tuhan melalui puji-pujian. Saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Robert Poli. Kami persilakan. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Apakah kedengaran suara saya? Supaya kalau kedengaran, lambaikan tangan supaya saya tidak sia-sia untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Sebelum saya akan membuka firman Tuhan, saya mengucapkan terima kasih ya atas malam ini, atas kepercayaan Jemaat Maranatha, terutama Pak Peter yang menghubungi saya. Dia katakan siap untuk membawakan firman Tuhan. Zaman sekarang harus siap ya. Terima kasih atas lagu pujian yang sangat menguatkan. Mengawali khotbah saya adalah janji Tuhan. Dia akan memberikan pertolongan bagi umatnya yang setia kepada Tuhan. Baik, sebelum kita membuka firman Tuhan, saya akan mengundang sekali lagi untuk kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa di surga, pada malam hari yang indah ini, kami bersyukur dan bersuka cita atas berkat Tuhan. Oleh karena penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami, setengah minggu Tuhan sudah pelihara, hingga pada malam hari yang sukacita ini Tuhan, kami rindu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Bungkus hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus, pakailah hamba-Mu pada malam hari yang indah ini untuk menjadi Allah Tuhan, untuk menjadi pegabar Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Berkati semua yang berada di aplikasi Zoom dan yang mungkin berada di Facebook. Biarlah berkat yang sama bisa bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat malam semuanya. Sekali lagi, apakah kelihatan slide saya? Kelihatan ya, baik. Luar biasa. Pada malam hari yang indah ini saya mengambil judul, kita buka senyumannya dulu semuanya, ini jangan terlalu tegang. Saya membawakan ini juga perlu banyak sekali tantangan dan rintangan karena otomatis harus menyesuaikan dengan signal, dan biarlah malam ini sudah didoakan awal tadi, karena firman Tuhan, kalau kita bicara firman Tuhan, pasti kita mengetahui ada gangguan kuasa kegelapan yang akan menyertai kita. Tanggal 8 Juli, Robert Poli, berkat dari penderitaan. Wah, luar biasa. Apa yang akan kita dapatkan pada malam ini, dan apa yang dari benak mana saya mendapatkan judul ini? Menderita tapi berkat. Terima kasih Pak Saud tadi sudah mengawali atas kesaksian yang luar biasa, yang artinya kita semua mungkin sudah mengetahui, tapi artinya tadi sudah diawali, dan kita yang menjadi pembawa berita yang luar biasa ini, tapi marilah kita saling menguatkan, intinya itu. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau ada sesuatu yang menyangkut kepribadian seseorang, ya dijapri atau tadi sudah disampaikan. Baik, terima kasih atas semuanya. Kita lihat ya. Allah tidak pernah merencanakan penderitaan menjadi bagian hidup yang harus dialami oleh umat manusia. Jadi ingat ya, Allah tidak pernah merencanakan. Penderitaan itu hanyalah merupakan hasil dari pelanggaran manusia terhadap hukum Allah, yang sebenarnya dibuat untuk kebaikan manusia dan seluruh ciptaan Tuhan. Bumi ini telah diciptakan Allah begitu sempurna, penuh kedamaian dan penuh kebahagiaan. Ingat saudara-saudara, Tuhan menciptakan dunia ini dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan. Kita lihat nanti berikutnya. Allah tidak pernah merencanakan penderitaan.
Lihat, Allah memberikan kepada pasangan pertama manusia itu kebebasan untuk memilih dan memutuskan apakah mereka mau menuruti Allah atau tidak. Nah, bicara tentang penurutan, artinya bicara tentang bagaimana kita mengimani kehidupan kita di atas dunia ini. Kita hilangkan dulu mengenai keresahan, kekhawatiran yang menimpa dunia ini. Kita melihat umat Tuhan akan mengalami ini, ingat ya. Memang sudah umat Tuhan akan mengalami kesusahan, penyakit, penderitaan, dan kerugian. Udah pasti. Pada waktu Adam dan Hawa mengalami apa? Dosa. Udah pasti kesusahan, penyakit, penderitaan kita akan apa? Alami. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, siapa yang pada saat ini yang merasa tidak patah hati? Siapa yang pada saat ini tidak merasa remuk jiwanya? Udah pasti kita semuanya, saya secara pribadi setiap hari saya apa? Menyampaikan jangan panik, saya juga panik. Jangan gegabah, saya juga pasti akan gegabah menghadapi situasi seperti ini. Tapi Tuhan melalui buku Mazmur, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Jadi Pak Saud, firman Tuhan pada saat ini memberikan kekuatan bagi kita. Pertanyaan tentang penderitaan COVID-19. Ternyata saya selipkan juga. Apakah ada alasan mengapa Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi kepada orang-orang Kristen? Apakah ada maksud tersembunyi dari penderitaan yang kita alami? Apakah penderitaan itu bernilai? Apakah ada hal yang baik pada saat kita punya masalah yang sangat rumit? Pertanyaan yang luar biasa. Apakah ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita mengenai penderitaan ini? Pasti kita menderita, nggak ada. Saya senyum begini pun pasti menderita. Menderita bagaimana keluarga saya, apakah mengikuti protokol kesehatan atau tidak. 5 berkat penderitaan. Penderitaan itu berguna bagi apa? Keselamatan kita. Ingat, penderitaan itu berguna bagi keselamatan kita. Kenapa? Buku Lukas 9 ayat 23 katakan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap dan mengikuti aku. Ingat, memang kita harus apa? Menderita. Kita harus menyangkal diri kita. Kita harus mengakui kita umat Tuhan. Dan kita harus mengikul salib. Berat nggak salib Tuhan? Saya kalau pada waktu saya mendoakan Tuhan, saya tidak sanggup untuk memikul salib Tuhan. Tapi sanggupkan saya untuk menjadi apa? Umat Tuhan dan terutama menjadi ayah dari anak-anak saya, suami dari istri saya supaya bisa mengarahkan kepada apa? Kepada keselamatan. Suatu agama yang tidak mengajarkan suatu, tidak memberi apa-apa, tidak mengeluarkan biaya di kebun dan tidak menderita apapun, tidak memiliki nilai apa-apa. Terbaik katakan kita harus ambil bagian dari penderitaan Kristus di sini. Jika kita mau berbagi kemuliaannya selanjutnya. Jadi, kita harus mengambil bagian atas penderitaan Kristus. Dia sudah lebih dulu menderita. Artinya, kita harus mengambil bagian dari penderitaan. Tidak akan ada di sana yang tidak seperti Musa, dipilih untuk menderita bersama dengan umat Tuhan. Ingat, kalau kita tahu bersama tentang perjalanan Musa, kita lihat di buku Ibrani 11 ayat 24 ayat 25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Musa menolak disebut anak putri Firaun. Musa memilih untuk menderita. Kenapa?
kalau saya pada saat ini, kalau ada yang mungkin ada yang menawarkan saya menjadi bagian dari kerajaan, waduh, saya akan memilih mungkin secara pribadi karena itu. Tapi Musa menolaknya. Musa memilih untuk menderita. Di mana Musa sekarang? Musa tidak berada di salah satu mumi yang ada di Mesir. Saat ini Musa hidup. Dia berada di surga karena dia telah memilih untuk menderita dengan umat-umat Allah. Jadi, siapa yang mau selamat, ingin ke surga, harus apa? Berjuang di saat seperti ini. Berjuang untuk apa? Melawan. Untuk bersahabat, kata Presiden, bersahabat dengan COVID-19. Tapi bersahabatnya bagaimana kita nggak ngerti. Orang-orang kudus sekalipun tidak terkecuali, mereka juga mengalami penderitaan. Wahyu 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dari darah anak domba. Rasa sakit membuat surga lebih berharga. Waduh, luar biasa. Saya pada waktu baca firman Tuhan ini, Matius 5 ayat 10, berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mengimani hidup kita ini, kita menjadi bagian dari penderitaan itu, kita harus menjalani. Tidak ada susahnya, tidak ada biarlah kita menjadi bagian dari penderitaan. Tapi apa katanya? Surga lebih berharga. Artinya, saya mikir-pikir begini, saya bekerja di perusahaan ini sudah mau 3 tahun. Tapi dampak dari COVID ini, teman-teman saya mau sampaikan juga. Kalau mau dipikir, banyak orang sekarang yang mencari kerja. Kesaksian saya juga, sebelum saya lanjut, bahwa banyak teman-teman saya dirumahkan juga. Kalau saya bekerja di Purwakarta, ada di sana ada sekitar 30 molding tempat cetakan beton. Sekarang yang berjalan tinggal 3. Bayangkan, dari sekitar 29 mall, artinya sekitar 500 karyawan yang belum bisa masuk kerja. Dari 500 itu ada sekitar 30 staff, teman-teman saya secara pribadi. Di Jakarta ada sekitar 5 gantry, alat yang selalu ngangkat beton. Sekarang yang berjalan tinggal 2, oleh karena COVID. Oleh karena peraturan juga yang membuat teman-teman kami dari Jawa susah untuk masuk Jakarta. Jadi menderita. Bagaimana caranya saya menghibur mereka? Saya buat suasana apa? Walaupun saya, kalau di kantor saya nggak mau diganggu. Buat stretching for olahraga pagi. Happy-happy. Karena tidak ada yang akan memberikan kesenangan kepada mereka selain kebahagiaan pribadi. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Janji Tuhan. Janji Tuhan yang luar biasa. Penderitaan membuat kita menjadi lebih baik. Penderitaan adalah merupakan suatu proses. Yaitu proses ilahi untuk menjadikan kita lebih baik. Bayangkan kalau kita lurus saja, senang terus hidupnya. Atau keluarga hidup bahagia terus, mungkin nggak ada. Kayak saya harus menitipkan kepada anak-anak putra saya 2, Andrew dan Anderson, saya katakan, mungkin kepintaran orang tua jangan dilihat, tapi jujur saya selalu katakan bahwa kalau mau cari pasangan, carilah pasangan untuk yang seumur hidup. Mulai sekarang harus apa?
memilih pasangan yang seumur hidup. Jangan sampai di jalan kita bisa apa? Untuk anak-anak saya selalu katakan, lebih bagus lihat kayak mama kamu. Ya setia, saya juga setia walaupun apa? Mungkin banyak masalah, tapi itu yang saya titipkan kepada anak-anak saya. Jangan membebani orang lain dan biarlah menjadi pasangan yang sampai kakek nenek. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Saudara-saudara, anggaplah sebagai sesuatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi kita harus apa? Kita harus mengalami berbagai pencobaan. Bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, kita akan menjadi tekun kalau kita apa? Dilanda seperti ini. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan katakan. Orang-orang yang telah berhasil melalui penderitaan. Ya, saya ada sebagian, ini Rasul Paulus, semua sudah mengetahui. Dialah yang terbesar di antara rasul dan menulis buku Perjanjian Baru, di mana menulis paling banyak bila dibandingkan dengan seluruh rasul-rasul. Dia adalah seorang besar, tapi saat yang sama dia pula lah yang paling menderita dan dianiaya. Kita tahu ceritanya. Martin Luther sebagai seorang reformator akbar dalam menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, tapi dia pun mengalami penderitaan. Heaven menciptakan suatu komposisi musik yang besar meskipun dia menderita dan tuli. Malah dia merasa kekurangan pendengarannya. Membuat musiknya lebih baik. Dia tidak pernah mendengar dengan telinga sendiri komposisi musik indah yang telah dibuatnya. Luar biasa orang-orang seperti ini. Ya udah tahu Vannis Crosby, ini Thomas Dorsey, seorang penyanyi dan pengarang lagu-lagu rohani Amerika berkulit hitam yang terkenal di zaman Perang Dunia Kedua, yang mendapat julukan The Father of Gospel Song. Ketika masuk kamar, ini kesaksian, ketika dia masuk kamar tidurnya, dia dapati istrinya sedang tidur, nyenyak sekali kelihatan. Wajahnya sangat pucat dan lemas. Dia menjadi ragu-ragu apakah harus tinggal atau pergi. Tapi dia mengutamakan hatinya dengan tidak membangunkan Ned. Dia menyelip perlahan-lahan meninggalkan rumah itu. Istrinya baru saja meninggal. Dia nggak tahu. Sementara seluruh hadirin sedang menyanyi dan bersuka sambil bertepuk tangan dalam auditorium yang penuh, Thomas Dorsey menangis dengan hancur. Setelah menguburkan istrinya dari anaknya, Thomas Dorsey mengurung dirinya dalam rumah dan tidak mau berjumpa dengan siapapun. Dia merasa sangat kecewa dan marah. Dia merasa Tuhan tidak adil. Dia begitu setia dengan bersaksi untuknya. Tapi mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Kadangkala itu terjadi dalam kehidupan kita. Kadangkala kita sudah merasa, saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Ya itu yang kita harus imani masing-masing, bahwa kita harus menderita. Inilah lagu ini, tadi saya mau nyanyi-nyanyi, tapi peganglah tanganku ya Tuhan, oh Tuhan, tuntunlah aku lemah dan lesu. Tabahkanlah hatiku melalui badai kehidupan ini. Di penghujung hidup ya Tuhan, pimpinlah aku. Dengarkanlah jeritan hatiku, jiwaku, sambutlah tanganku agar aku tak jatuh. Bila gelap malam tiba, ratap dirimu ya Tuhan. Antar aku dengan penuh kasih-Mu hingga ke ujung jalanku. Tuntunlah terus langkahku, tuntunlah aku pulang ke rumah ya Tuhan. Pada waktu saya menyanyikan sebuah lagu yang ini, saya mengingat. Ya. Halo, gimana? Apa katanya? Kak, mata saya sudah tidak bisa melihat lagi.
luar biasa, saya bilang. Saya kuatkan beliau. Saya berikan semangat kepada beliau. Percaya, Tuhan akan menyembuhkan kamu. Bayangkan artinya dari kecil sampai dia mempunyai anak 2, bersuami sekarang, di waktu yang cepat, dia merasakan kesakitan selama sudah mau setahun ini, lambat-lambat tahun sekarang matanya sudah mulai tidak bisa melihat, tapi saya yakin dan percaya. Saya bilang, di mana kuasa Tuhan akan berlaku pada engkau, adikku. Karena di mana engkau selalu bergantung pada Tuhan, dan kalau Tuhan masih izinkan engkau masih dipakai Tuhan untuk menginjil, pasti akan sembuh. Berusaha terus saya, berusaha dengan istri saya untuk, walaupun pandemi ini saya bisa mengirim obat-obatan dari Malaysia untuk membantu adik saya ini. Tapi inilah kehidupan kita. Saya selalu memberikan dukungan, semangat kepada beliau. Yang penting Tuhan, sementara Tuhan memberikan kepadanya kata-kata lagu itu, pada saat yang sama ini, saya selalu katakan kepadanya, pada saat yang sama Tuhan juga menyembuhkan luka hatinya. Dia merasakan pada saat itu Tuhan berada sangat dekat. Kasih sayang dan perhatian Tuhan sedang dipusatkan kepadanya. Jadi ingat kepada kita. Di saat kita seperti ini, jangan kita menjauh dari Tuhan. Tadi lagu yang sudah dibawakan oleh keluarga sahabat Tuhan. Tuhan adalah pertolonganku. Pusatkan perhatian kita. Mendekatlah kepada Tuhan. Jangan kita mendekat kepada hal-hal yang tidak baik. Kalau ada masalah-masalah hidup kita terutama, sekarang waktunya untuk kita saling apa? Bersahabat, berkomunikasi dengan baik. Saling memaafkan, saling mengampuni. Karena tidak ada lagi yang terhindar dari wabah yang luar biasa ini. Tidak ada. Siapa yang berani melawan? Tidak ada. Yang berani melawan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka datang berlutut di hadapan Tuhan untuk memberikan keluhan kepada Tuhan. Saat itu juga Tommy Dorsey meminta ampun kepada Tuhan dan meneruskan karirnya sebagai penyanyi dan pengarang lagu rohani sampai mendekati saat menutup mata dalam usia 94 tahun. Jadi pada waktu keadaan merubah hidup kita, kita harus menampilkan perubahan hidup kita. Sekarang sudah masuki new normal. Kita mengerti, orang Manado bilang, mengartinya enggak new normal. Normal memang seperti biasa ini. Jangan, normal tetap harus kita mengikuti protokol kesehatan. Ya karena saya bekerja juga salah satu corong K3 di perusahaan, jadi setiap hari saya sampaikan, tapi masih ada juga yang yang nggak mau mendengarkan. Tapi kalau sudah sakit, datang, Pak, ini Pak, minta rujukan ke puskesmas, minta rujukan ke rumah sakit. Gak apa-apa, saya berikan. Karena saya juga salah satu yang akan memberikan surat keterangan dari perusahaan kepada mereka. Tuhan tetap mengasihi kita dan telah rela untuk mengalami penderitaan yang hebat dan kematian yang paling kejam untuk membebaskan kita dari penderitaan. Dia akan kembali untuk membawa kita ke rumahnya yang telah disediakan bagi kita, di mana tidak ada lagi kesakitan, air mata, penderitaan, dan kematian. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini hanya sementara. Tempat kita di surga. Kemarin pada waktu saya di Purwakarta, ada teman saya lagi, perusahaan sebelah meninggal, khotbah Pak Ustadz katakan, kita manusia nggak tahu sekarang atau besok, menunggu antri aja. Betul, kita menunggu antri kapan kita dipanggil Tuhan. Jadi jangan kita seakan-akan menganggap diri kita lebih kuat. Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita tidak akan memikul penderitaan yang berat yang tidak dapat kita pikul dengan Yesus. Jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami, yang pencobaan-pencobaan yang biasa, betul.
Kadangkala kita pencobaan yang berat, baru kita, Tuhan, tolong. Kalau kita biasa-biasa, oh, biasa aja. Tapi ingat, ujian di kita berbeda-beda. Penderitaan mengajarkan penurutan. Kita akan menurut jika kita sudah pernah mengalami penderitaan. Betul. Tempat kerja saya, kalau dia sota potong jari, putus tangannya, baru dia, aduh iya, hati-hati dia. Jadi 2 tahun lalu, setahun yang lalu, kira-kira bulan Juli, kira-kira jam mau istirahat jam 12, semua karyawan sudah siap-siap istirahat makan, tiba-tiba saya ditelepon, Pak, bisa kembali lagi ke pabrik? Kenapa? Ada mobil kencang katanya menuju lokasi. Oh iya, kenapa? Pas saya nyampe, bayangkan saudara, semen, batu aja masuk di blender, jadi kecil apalagi manusia teman saya. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau nggak menurut, sudah harusnya istirahat. Mau coba-coba lagi. Jangan coba-coba kalau sudah diingatkan. Jadi ini pelajaran bagi kita. Kita akan menurut jika kita sudah pernah mengalami penderitaan. Kita baru mau menurut kalau kita sudah dapat celaka. Kalau saya mau ceritakan kecelakaan atau insiden di kantor saya panjang. Rasul Paulus menuliskan tentang Yesus, Ibrani 5:8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Pencobaan adalah bagian dari pendidikan yang diberikan di sekolah Kristus untuk memurnikan anak-anak Tuhan dari sampah keduniawian. Itulah sebabnya Tuhan sedang memimpin anak-anaknya melalui pengalamannya yang datang kepada mereka. Pencobaan dan rintangan adalah metode disiplin pilihannya dan merupakan keadaan untuk sukses yang ditetapkan olehnya. Kita mau sukses, apakah kita berjalan mulus? Tidak, saudara-saudara. Pasti kita akan mengalami apa? Mengalami tantangan dan ujian. Saya menjadi seperti ini, saya menjadi seorang Robert mungkin di perusahaan yang besar ini, saya mengalami apa? Tantangan. Pertama saya masuk di perusahaan ini, saya disuruh, Pak, setiap hari selama 1 bulan disuruh sana sini, ikut jalan. Jakarta itu, pertama-tama waktu itu, basah baju saya, keringatan. Namanya konstruksi, jalan di atas jalan tol. Tapi setelah kita mengalami semuanya itu, ada hadiah untuk kita masing-masing. Tadi berikan hanya tanggung jawab yang, ya ngantor aja, pantauan dari sini saja. Begini, inilah kehidupan kita di atas dunia ini. Kita harus mengalami apa? Ujian dulu, baru kita akan duduk di apa? Di suatu tempat yang abadi. Penderitaan membawa banyak berkat bagi kita. 2 Korintus 1 ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian limpah dan kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami mengalami penghiburan berlimpah-limpah. Lihat. Kalau saya lihat di foto teman-teman, kalau kelihatan menderita, lemas. Mama saya yang di tengah, istri saya yang situ, lemas. Atas kepergian bapak saya. Enggak rasa sudah mau berapa bulan ini. Dia meninggal tanggal yang cantik katanya, tanggal 20 bulan 2 2020. Tuhan mengistirahatkan ayah saya di umur 71 tahun. Tuhan dapat meluputkan kita dari segala pencobaan dan penderitaan, tapi sering Dia mengizinkan dan membiarkan kita menderita karena Dia. Kita akan tabah menghadapi, menjadi saksi kepada orang lain yang lemah imannya agar berharap kepada janjinya. Kalau kita tabah menuruti akan firman Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan,
tambahkan berkat limpah bagi diri kita sendiri. Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepada, cukupkanlah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas, supaya Kristus turun menaungi aku. Bila beban yang saudara pikul rasakan mustahil untuk dipertahankan, janganlah putus asa, melainkan pandanglah ke atas pada Tuhan, yang pasti akan memberikan pertolongan. Dia tahu apa yang engkau perlukan, karena engkau adalah anaknya. Dia tak pernah gagal bila kau panggil namanya. Carilah terus wajahnya, dia tetap di sampingmu. Pujilah dia, kau akan menang pada akhirnya. Yakobus 1 ayat 21, ayat penutup kita pada malam hari yang indah ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ingat, janji Tuhan, barang siapa yang bertahan di dalam pencobaan, Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia, dia akan menerima mahkota kehidupan. Apa mahkota kehidupan kita? Mahkota kehidupan kita adalah kerajaan surga. Tuhan sudah rindu menantikan kita datang kepada dia. Tuhan rindu kita akan diselamatkan. Tapi apakah kita mau menerima keselamatan itu? Kembali lagi kepada pilihan kita. Kembali lagi kepada pilihan masing-masing kita. Firman Tuhan selalu disampaikan. Saya selalu katakan, siapapun yang membawakan firman Tuhan, doakan, dengarlah firman Tuhan. Walaupun kadang-kala di dalam problema, di dalam masalah, di dalam kita berorganisasi, kadang-kala ada masalah. Mungkin masalah dengan Niki, dengan Pak Saud. Tapi pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang dia sampaikan, firman Tuhan hanya disampaikan melalui hanya di dalam Alkitab. Jangan kita keluar dari Alkitab. Jadi berbahagialah kita menerima berkat Tuhan. Berkat dari penderitaan ini adalah suatu janji yang luar biasa. Janji untuk mengikuti Tuhan. Kalau kita mungkin tidak menderita, kita tidak ingat Tuhan. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kita. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Saya menitipkan kembali, jaga kesehatan, jaga imun kita, jaga pikiran kita, jangan kita stres. Masalah orang lain jangan kita masuk campur. Kita justru tadi kata Pak Saud, saling mendoakan. Kalau sudah ditelepon Pak Saud, sudah paling penting, sudah genting mungkin. Pak Saud kalau telepon saya genting-genting aja. Udah sakit, ada yang sakit baru melawat. Ya sekali-kali kita say hello, gimana kabar? Saya mau say hello, tapi kalau sudah di lapangan susah. Mau telepon istri saya aja kalau sudah video call, saya di atas pesawat atau di atas mesin, sangat sulit. Tapi inilah kehidupan kita. Jadi saling memaafkan, saling mengerti satu dengan yang lain. Di saat-saat seperti ini kita disorot. Sudah kalau saya mau saksikan, ada WA, saya mau kasih tahu juga, Pak, Bapak kan gereja di sini. Iya, sudah mulai dari bulan Maret, kami sudah nggak gereja. Kami sudah lewat Zoom. Banyak, saya nggak mau ambil, kadang saya balas, kadang nggak. Jadi artinya tadi sudah dikelirkan oleh Pak Saud, biarlah kita memiliki kesaksian Yesus. Jangan kita menyampaikan isu-isu. Kalaupun itu isu, biarlah orang lain yang menyampaikan, bukan dari kita. Amin, saudara-saudara. Coba lambaikan tangan. Kalau kita merasa diberkati, kita lambaikan tangan semuanya. Tuhan memberkati kita semua, damai di hati, damai di surga. Amin.
Terima kasih banyak atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Robert. Biarlah penderitaan itu menjadi berkat bagi kita semua. Bagaimana boleh kita mengambil hikmahnya dalam kehidupan kita, walaupun banyak dengan wabah COVID ini, marilah iman kita lebih dekat pada Tuhan, sehingga lebih hari lebih dekat lagi, COVID jauh dari kita. Mungkin itu menjadi kekuatan pada malam hari ini, karena malam ini malam permintaan doa bagi saudara-saudara yang akan menyampaikan pokok-pokok doa, boleh melalui chat di Zoom ataupun mau kesaksian langsung, kami persilakan. Ya, tetap doakan adik saya di Manado, Marlene. Oke. Tolong doakan Pak Peter dan Pak Doni yang di Jakarta mungkin malam ini pulang, biar boleh dalam perjalanan boleh ditibakan dengan selamat. Juga kesehatan kita masing-masing di masa COVID ini. Masih ada lagi yang perlu kita doakan? Kalau sudah tidak ada, yang kita perlu doakan, yang pertama mungkin keluarga kita masing-masing di Jemaat Maranatha, biarlah kita saling mendoakan supaya dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Kedua, kita doakan juga adik dari Pak Robert Perli, Marlene Poli yang dalam keadaan sakit di Manado. Kita doakan juga Ibu Merla ya, yang mungkin ada medical check up di Jakarta. Terus kita doakan Pak Doni sama Pak Peter dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Kita doakan orang tua kita yang lanjut usia, Pak Pendeta Siringo-Ringo bersama istri, Opa Sairang, Oma Deborah, Oma Seleki, Tante Beli Berta. Doakan juga Owen, katanya ingin didoakan supaya sehat-sehat selalu. Kalau sudah tidak ada, marilah kita berdoa. Doa akan dibawakan oleh Pak Pendeta. Baik, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, malam ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan atas pimpinan-Mu yang menuntun hati kami menggunakan waktu ini untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami bersyukur hamba-Mu, Bapak Robert Poli telah menyampaikan firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami bahwa Tuhan tetap menyediakan berkat-Mu yang berlimpah sekalipun kami mengalami penderitaan. Biarlah Roh Kudus-Mu memeteraikan firman-Mu dalam hati pikiran kami. Berkati hamba-Mu Bapak Robert Poli yang menyampaikannya, tambahkan kembali hikmat kuasa dari surga, supaya di hari-hari mendatang kami semakin dikuatkan. Dan biarlah juga berkat firman-Mu juga menjadi bagian hamba-Mu Bapak Robert yang sudah menyampaikan. Kami ingin berdoa Tuhan pertama-tama secara khusus buat para orang tua di jemaat kami yang sudah lanjut usia, Opa Sairang, Oma Seleki, Oma Deborah, Oma Lujianto, Pendeta Sringo-Ringo dan Ibu, dan Tante Weli Berta. Kami serahkan mereka Tuhan ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan tetap peliharakan mereka di masa tua mereka, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita yang datangnya dari surga. Biarlah Tuhan pemeliharaan surga menjadi bagian mereka, sehingga mereka tetap boleh merasakan kehadiran dan kuasa Tuhan. Di masa tua ini, mereka tetap menjadi saksi bagi kami,
bahwa tangan Tuhan yang selalu memelihara dan menuntun kehidupan kami. Kami juga Tuhan ingin berdoa secara khusus buat perjalanan hamba-Mu, Pak Peter dan Pak Doni yang dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Bandung. Biarlah Tuhan malaikat-Mu menghardik segala mara bahaya, menjauhkan segala halangan dan rintangan, tibakan mereka Tuhan yang selamat. Sehingga dalam setiap perjalanan mereka, mereka boleh menyaksikan kuasa Tuhan, pimpinan Tuhan yang menuntun, menyertai mereka senantiasa. Bahkan usaha yang sedang mereka geluti, ya Tuhan, on-call, yang sedang mereka urus, biarlah Tuhan, Engkau senantiasa memberikan hikmat kuasa surga, sehingga segala proses urusan ini boleh berjalan dengan baik, bahkan setiap orang yang terlibat, Tuhan memberkatinya, supaya lewat usaha ini, semua orang mendapat berkat, dan kami boleh merasakan sukacita di dalam Tuhan. Kami juga Tuhan ingin berdoa secara khusus, buat para dokter, perawat, yang ada di jemaat Tuhan yang melayani di Rumah Sakit Advent. Berkati mereka Tuhan. Dalam setiap pelayanan mereka, baik yang ada di UGD maupun di ruangan-ruangan, baik di administrasi, Tuhan, malaikat-Mu lah menjagai mereka. Kuasa-Mu lah membungkus mereka. Jauhkan mereka Tuhan segala mara dan bahaya. Tapi biarlah setiap pelayanan mereka dibungkus oleh kuasa Tuhan. Sehingga mereka boleh terhindar dari segala mara bahaya secara khusus COVID-19 yang sedang kami hadapi. Kami percayakan mereka Tuhan ke tangan. Kami juga Tuhan ingin berdoa secara khusus buat para pasis yang ada di Cicapa yang mengalami gangguan kesehatan yaitu COVID-19. Tuhan berkati semua para siswa ini atau pasis ini. Biarlah mereka yang sedang terpapar ya Tuhan, Engkau tolong mereka lewat perawatan pengobatan yang digunakan. Tangan-Mu lah Tuhan yang menopang mereka. Dan berkat juga hamba-Mu secara khusus keluarga Pak Saud yang ada di sana. Biarlah keluar masuknya mereka dari rumah. Kuasa Tuhan menudungi dan melindungi mereka. Sehingga setiap orang boleh tahu bahwa umat Tuhan selalu terpelihara. Oleh karena kami tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan. Kami juga Tuhan ingin berdoa secara khusus buat Marlene Poli yang sakit yang ada di Modadung. Kami percaya Tuhan, keluarga telah mengusahakan segala pengobatan. Tuhan kami serahkan dia ke tangan-Mu. Bila mana Tuhan Engkau berkenan, biarlah malam ini Engkau ulurkan tangan-Mu. Jamahkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kakinya. Setiap unsur tubuh yang lemah, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau tahirkan dia. Supaya dia pun Tuhan merasakan jamahan tangan-Mu itu, mengangkat imannya dan seluruh keluarga bersukacita, menyaksikan kuasa-Mu yang Engkau nyatakan bagi mereka. Kami juga Tuhan ingin berdoa buat rencana perjalanan Merla ke Filipina hari Minggu. Tuhan, dalam rencana perjalanan ini, jauhkan segala halangan dan rintangan. Biarlah rencana perjalanannya hari Minggu ke Filipina, Tuhan sertai setiap urusan dan perjalanan ini, biarlah Tuhan Engkau yang memberkatinya. Bahkan direncanakan hari Jumat, dia akan mengadakan tes kesehatan. Kami percaya Tuhan berkati dia. Biarlah kesehatan yang dari surga, kuasa Tuhan membungkus dia, sehingga dia mendapat kesehatan yang baik, sehingga rencana perjalanan hari Minggu kembali ke kampung halaman boleh berjalan di bawah pengendalian dan kuasa Tuhan yang memberkatinya. Kami serahkan dia Tuhan ke tangan. Kami juga Tuhan ingin berdoa secara khusus Owen yang rindu didoakan pada malam hari ini. Tuhan, anak ini masih dalam proses pertumbuhan. Berkati dia Tuhan. Biarlah tangan-Mu memberkati, melindungi dia bertumbuh secara fisik, mental, dan rohani. Supaya anak ini menjadi anak yang berhasil satu hari kelak, yang boleh meninggikan nama Tuhan, dan akhirnya menambah sukacita bagi orang tuanya. Tangan-Mu lah Tuhan yang menopang dia lewat orang tuanya yang menjaga, mendidiknya, supaya kuasa jamahan surga menjadi bagian hamba-Mu Pak Niki, sehingga setiap pemeliharaannya adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk mendidik, membesarkan anaknya Owen, yang saat ini bersama-sama dengan mereka dari waktu ke waktu. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, buat seluruh jemaat Tuhan, dari pribadi lepas pribadi, dari keluarga lepas keluarga, Tuhan kami serahkan mereka ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan tangan-Mu menudungi kami umat-Mu, seperti Engkau Tuhan menudungi umat-Mu waktu keluar dari tanah Mesir. Sementara kami berada di dunia, keluar dari dunia, mempersiapkan diri kami masuk ke tanah Kanaan Surmawi. Tangan-Mu lah yang menudungi kami melalui tiang awan dan tiang api pada malam hari maupun pada siang hari. Kami percaya Tuhan, hindarkan kami dari segala mara dan bahaya. Kami mempercayai hidup kami ke tangan-Mu. Tuhan, kiranya keselamatan yang dari surga menjadi bahagian umat-Mu. Kami percayakan Tuhan seluruh umat-Mu ke tangan-Mu, supaya kasih setia-Mu dan rahmat-Mu yang besar itu, dan kiranya kuasa Tuhan
akan menghardik segala mara dan bahaya dari hadapan umat-umat Tuhan secara khusus yang ada di Maranatha ini. Kami percaya Tuhan, malam ini hidup kami ke tangan-Mu, kiranya kasih setia Tuhan tetap menjadi bagian kami, dan kami percayakan permohonan ini, jadilah kehendak-Mu, dan jadilah kuasa-Mu bagi setiap umat-Mu yang kami doakan malam ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup rangkaian ibadah kita. Kita menyanyi lagu Sion nomor 167. 168. Untuk doa tutup dibawakan oleh Ibu Pendeta Sagala. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami memuji Engkau atas kasih setia Tuhan yang memelihara kami hingga di pertengahan minggu ini, masing-masing kami dari Jemaat Maranatha dapat bergabung di Zoom meeting saat ini. Ya Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan-Mu. Setiap alat yang kami gunakan, kami merasakan Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan dapat mengangkat iman kami. Kami dapat mengimani bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Setiap hal yang kami lalui, ada banyak kesulitan, ada banyak penderitaan, ada banyak kesusahan, ada banyak ketakutan dan kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan saat ini dapat mengangkat iman kami. Kami dapat melihat berkat yang begitu besar yang Tuhan sediakan bagi kami yang setia dan percaya kepada Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami. Kami berdoa juga ya Tuhan
untuk semua yang ambil bagian. Bapak Niki Tinangon, Bapak Robert Polii, Bapak Saud, semua umat-umat Tuhan juga yang membawakan lagu pujian Rizka bersama dengan keluarganya. Biarlah itu membawa iman kami. Kami dapat melihat kebaikan dan kasih Tuhan. Dan kami dipersiapkan untuk lebih teguh di dalam iman percaya kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang sudah bergabung pada Zoom meeting pada saat ini. Biarlah Tuhan memelihara masing-masing kami, sehingga kami dapat merasakan dan iman kami dapat selalu bertumbuh di masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Biarlah kiranya kami dapat selalu melihat kemurahan dan kasih Tuhan yang memelihara kami, dan kami dapat merasakan dan bersyukur selalu atas segala sesuatu yang kami miliki. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan beristirahat. Biarlah kasih kemurahan Tuhan memberikan kami tidur yang nyenyak, dan esok pagi kasih Tuhan menyertai kami, membangunkan kami, dan kami dapat selalu bersyukur. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam setiap permohonan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam doa kami ini. Ini kami sampaikan di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan menebus kami dari dalam dosa. Amin. Acara kebaktian kita telah selesai. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Mungkin ada pengumuman yang akan disampaikan Pak Pendeta. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada semua yang sudah melayani, baik protokol, doa yang menyampaikan lagu pujian dan firman Tuhan, secara khusus Pak Robert, kiranya berkat Tuhan, kasih setia Tuhan menjadi bagian kita. Malam ini kami ingin informasikan secara khusus bahwa Sabat depan kita akan tetap mengadakan ibadah kebaktian seperti biasa. Nanti yang melayani adalah Pendeta Slamet Napu